Halo, di sini aku akan menjelaskan tentang konsep radiasi elektromagnetik atau REM. Radiasi elektromagnetik itu adalah kombinasi dari medan listrik dan medan magnet yang bergerak dan merambat sebagai gelombang, serta membawa energi dari satu tempat ke tempat lain. REM itu punya dua sifat, yaitu sebagai gelombang dan sebagai partikel. Kalau sebagai gelombang, REM itu dapat mengalami difraksi, refraksi, dan rotasi. Sedangkan kalau sebagai partikel, REM berupa foton yang dapat mengalami absorpsi dan emisi. Dalam radiasi elektromagnetik ini punya beberapa besaran penting, yaitu energi, frekuensi, dan panjang gelombang. Ketiga besaran ini tuh punya hubungan, saling berhubungan. Nah, hubungan contohnya itu kayak hubungan antara energi dan frekuensi. Itu bisa dinyatain sama persamaan E sama dengan HV. Dengan E itu sebagai energi, H-nya itu sebagai konstanta Planck, dan V-nya itu sebagai frekuensi. Persamaan ini tuh bisa menunjukkan bahwa energi itu berbanding lurus dengan frekuensi. Artinya semakin besar frekuensi, maka energinya juga ikutan membesar. Selanjutnya, hubungan antara frekuensi dan panjang gelombang. Itu dinyatain dalam persamaan V sama dengan C per lambda. Pada persamaan ini, V itu sebagai frekuensi dan C-nya itu adalah kecepatan cahaya dan lambdanya itu panjang gelombang. Persamaan ini tuh buat nunjukin bahwa frekuensi itu berbanding terbalik dengan panjang gelombang. Artinya semakin kecil panjang gelombang, maka frekuensinya itu malah makin besar. Tuh. Terus lanjutnya ada hubungan energi dengan panjang gelombang. Persamaannya itu E sama dengan Hc per lambda. Pada persamaan ini itu E-nya itu sebagai energi lagi dan H-nya itu konstanta Planck, C-nya adalah kecepatan cahaya dan lambdanya itu panjang gelombang. Persamaan ini tuh nunjukin bahwa energi itu berbanding terbalik dengan panjang gelombang. Jadi semakin pendek panjang gelombangnya, maka energinya yang dihasilin itu malah makin besar. REM ini punya spektrum yang sangat luas, mulai dari gelombang radio, gelombang mikro, inframerah, cahaya tampak, ultraviolet, dan sinar X, serta sinar gamma. Masing-masing itu punya panjang gelombang dan energi yang berbeda-beda. Orbital molekul adalah daerah dalam suatu molekul yang memiliki probabilitas terbesar untuk ditempati elektron hasil penggabungan orbital atom. Pembentukan orbital atom dijelaskan melalui teori orbital molekul, yaitu menyatakan bahwa orbital atom dapat saling bertumpang tindih dan menghasilkan orbital baru yang dimiliki bersama oleh seluruh molekul. Orbital molekul dapat dibedakan menjadi beberapa jenis berdasarkan tingkat energinya, yaitu 1. Orbital ikatan atau bonding orbital seperti orbital sigma dan orbital pi memiliki energi yang lebih rendah dan bersifat lebih stabil dikarenakan membantu pembentukan ikatan kimia. Orbital sigma terbentuk dari tumpang tindih orbital secara langsung pada sumbu inti atom, sedangkan orbital pi terbentuk dari tumpang tindih orbital secara lateral. Selain orbital ikatan, terdapat orbital anti-ikatan, anti-bonding orbitals, seperti sigma star dan pi star yang memiliki energi yang lebih tinggi dan bersifat kurang stabil. Orbital anti-ikatan terbentuk akibat kombinasi orbital yang menyebabkan pengurangan kerapatan elektron di antara inti atom. Selain itu, terdapat juga orbital non-ikatan yang disimbolkan sebagai N yang berasalkan dari pasangan elektron bebas. Dalam analisa UV phase, elektron dapat berpindah dari orbital yang lebih rendah menuju orbital yang lebih tinggi setelah menyerap energi cahaya. Perpindahan tersebut disebut sebagai transisi elektron. Ada beberapa jenis transisi elektron yang umum terjadi yaitu sigma to sigma star, N to sigma star, P to P star, dan N to P star. Transisi sigma to sigma star membutuhkan energi yang paling besar sehingga biasanya terjadi pada daerah UV jauh. Transisi P to P star
sering terjadi pada senyawa yang memiliki ikatan rangkap atau sistem terkonjugasi. Sedangkan si transisi N to P star banyak dijumpai pada senyawa yang memiliki pasangan elektron bebas seperti gugus karbonil. Intensitas absorpsi dan posisi panjang gelombang sangat dipengaruhi oleh jenis orbital yang terlibat dalam transisi tersebut. Molekul dengan sistem konjugasi yang panjang umumnya memiliki energi eksitasi yang lebih rendah, sehingga menyerap cahaya pada panjang gelombang lebih besar. Hal ini menyebabkan terjadinya pergeseran batochromik atau redshift. Selanjutnya itu ada interaksi radiasi elektromagnetik dengan molekul pada berbagai panjang gelombang. Nah, jadi RIN ini bisa berinteraksi dengan molekul dengan panjang gelombang yang berbeda-beda. Setiap panjang gelombang itu mempunyai energi yang berbeda sehingga menghasilkan interaksi yang berbeda juga sama molekulnya. Nah, pada gelombang radio, energi yang dimiliki itu sangat rendah sehingga biasanya dimanfaatkan dalam teknik resonansi seperti NMR untuk mempengaruhi spin inti atom. Pada gelombang mikro, energi radiasi lebih besar dibandingkan dengan gelombang radio tadi, yang menyebabkan rotasi molekul. Molekulnya itu bakal ngalamin perubahan gerakan rotasi akibat penyerapan energi. Pada daerah inframerah atau IR, energi radiasi cukup besar untuk menyebabkan vibrasi molekul, seperti peregangan dan pembengkokan ikatan kimia dalam molekul. Pada cahaya tampak dan ultraviolet atau UV vis, itu energi yang dimiliki lebih tinggi sehingga mampu menyebabkan eksitasi elektron. Jadi elektron yang berada pada ground state itu bakal nyerap energi lalu berpindah ke excited state. Terus pada sinar X, energi radiasi sangat besar sehingga dapat menyebabkan ionisasi atau pelepasan elektron dari atom. Sedangkan pada sinar gamma, energi yang dimiliki paling tinggi sehingga dapat mempengaruhi inti atom dan menyebabkan perubahan pada inti atom juga. Nah, hal ini tuh nunjukin kalau misalnya semakin pendek panjang gelombang suatu radiasi, maka energinya itu bakal makin besar. Jadi dia kayak berbanding terbalik. Molekul memiliki beberapa tingkat energi yang tersusun secara bertingkat, yaitu energi elektronik, energi vibrasi, dan energi rotasi. Energi elektronik merupakan tingkat energi tertinggi dan berhubungan dengan perpindahan elektron antar orbital molekul. Energi vibrasi berkaitan dengan gerakan getaran atom dalam molekul, sedangkan energi rotasi berkaitan dengan perputaran molekul terhadap sumbunya. Pada spektrofotometri UV vis, energi yang sering terlibat adalah energi elektronik karena radiasi UV vis memiliki energi yang cukup besar untuk menyebabkan eksitasi elektron. Dalam keadaan normal, molekul berada pada keadaan dasar atau ground state, yaitu keadaan energi paling rendah. Ketika molekul menyerap energi dari radiasi UV atau visible, elektron akan berpindah menuju orbital dengan energi yang lebih tinggi, sehingga molekul berada pada keadaan yang tereksitasi atau excited state. Setelah beberapa saat, elektron dapat kembali ke ground state dengan melepaskan energi. Selisih energi antara keadaan dasar dan keadaan tereksitasi yang menentukan panjang gelombang cahaya yang diserap oleh molekul. Semakin besar selisih energi, semakin kecil panjang gelombang yang diperlukan untuk eksitasi elektron. Diagram tingkat energi molekul menggambarkan susunan orbital berdasarkan energinya. Orbital sigma berada pada tingkat energi paling rendah karena merupakan orbital yang paling stabil. Di atasnya terdapat orbital P dan kemudian orbital non-ikatan yang dilambangkan dengan N, dan orbital anti-ikatan P star yang memiliki energi lebih tinggi dibandingkan orbital N ataupun P, sedangkan orbital sigma star merupakan orbital dengan tingkat energi tertinggi. Elektron dapat mengalami transisi dari orbital energi rendah menuju orbital energi tinggi setelah menyerap cahaya. Misalnya, elektron pada orbital P dapat tereksitasi menuju orbital P star, atau elektron pada orbital non-ikatan dapat berpindah menuju orbital P star. Jenis transisi inilah yang menghasilkan spektrum absorpsi khas pada UV vis.
Diagram tingkat energi juga membantu menjelaskan mengapa senyawa tertentu dapat menyerap cahaya pada panjang gelombang tertentu. Diagram tingkat energi juga dapat membantu menjelaskan mengapa senyawa tertentu dapat menyerap cahaya pada panjang gelombang tertentu. Senyawa dengan banyak ikatan rangkap terkonjugasi memiliki perbedaan energi yang lebih kecil di antara orbital P to P star, sehingga lebih mudah tereksitasi dan menyerap pada panjang gelombang yang lebih besar. Sebaliknya, senyawa dengan ikatan sigma tunggal memerlukan energi yang sangat besar untuk transisi dari sigma to sigma star, sehingga penyerapan pada daerah UV yang jauh yang sulit diamati dengan alat biasa. Halo semuanya, pada bab kali ini saya akan menjelaskan tentang spektrofotometri UV visible. Konsep dasar dari spektrofotometri UV visible adalah spektrofotometri merupakan metode analisis instrumen yang mempelajari interaksi cahaya dengan materi, khususnya dengan mengukur cahaya yang diserap oleh suatu zat sampel pada panjang gelombang tertentu. Sedangkan spektrofotometri UV visible adalah teknik analisis yang mengukur serapan cahaya pada daerah ultraviolet yaitu 190 sampai 400 nanometer dan daerah visible atau cahaya tampak yaitu 400 sampai 800 nanometer. Prinsipnya yaitu molekul dapat menyerap energi foton sehingga elektron mengalami perpindahan dari tingkat energi rendah menuju tingkat energi yang lebih tinggi atau biasa disebut dengan transisi elektronik. Fungsi dari spektrofotometri UV vis yaitu ada beberapa fungsi pentingnya. Yang pertama, ada analisis kualitatif. Dia dapat menentukan konsentrasi suatu zat, misalnya seperti protein, DNA, ataupun obat. Yang kedua, ada analisis kualitatif. Dapat mengidentifikasikan senyawa berdasarkan pada panjang gelombang maksimum atau lambda maksimum. Selain itu, metode ini juga digunakan untuk mempelajari struktur molekul dan transisi elektronik. Karena cukup sensitif dan praktis, metode UV vis banyak digunakan di bidang farmasi, pangan, lingkungan, kimia, serta bioteknologi. Dari spektrofotometri, terdapat ada prinsip kerjanya serta alat-alatnya. Alat yang digunakan bisa disebut dengan spektrofotometer. Prinsip kerja dari spektrofotometer adalah mengukur jumlah zat cahaya yang diserap oleh sampel pada panjang gelombang tertentu. Ketika cahaya melewati sampel, sebagian cahaya akan diserap dan sebagian lainnya akan diteruskan. Semakin tinggi konsentrasi zat dalam sampel, maka semakin besar cahaya yang diserap. Dalam analisis kuantitatif, spektrofotometri UV vis menggunakan hukum Lambert-Beer, di mana hukum Lambert-Beer ini menyatakan nilai absorbasi berbanding lurus dengan konsentrasi zat dan panjang cahaya yang melewati sampel, yang artinya semakin tinggi konsentrasi suatu larutan, maka semakin besar cahaya yang diserap. Karena itu, metode UV vis sering digunakan untuk menentukan kadar suatu senyawa dalam larutan. Selanjutnya ada komponen spektrofotometer. Spektrofotometer terdiri dari berbagai bagian utama. Yang pertama ada sumber cahaya yang memiliki fungsi menghasilkan cahaya, contohnya dengan lampu tungsten, deuterium, dan xenon. Dan yang kedua adalah monokromator yang memiliki fungsi untuk memilih panjang gelombang tertentu. Di dalamnya terdapat seperti slit atau aperture dan pemisah sinar seperti prisma atau kisi diffraksi. Selanjutnya terdapat tempat sampel atau buffet yang digunakan untuk menampung sampel yang akan kita analisis. Kemudian terdapatnya detektor. Detektor ini berfungsi untuk mengukur intensitas cahaya yang setelah melewati sampel. Dan terakhir dapat display atau komputer. Itu untuk pengelolaan data yang akan menampilkan hasil dari pengukuran analisis kita. Selanjutnya ada desain instrumen. Desain instrumen ini dalam spektrofotometer memiliki dua desain, yaitu single beam dan double beam. Single beam ini pengukuran belangko dan sampel dilakukan secara bergantian menggunakan satu jalur cahaya, sedangkan pada double beam cahaya dibagi menjadi dua jalur sehingga pengukuran belangko dan sampel dapat dilakukan secara bersamaan.
Double beam biasanya menghasilkan pengukuran yang lebih stabil dan akurat. Daerah selanjutnya itu kita akan membahas daerah panjang gelombang dan spektrum elektromagnetik. Spektrofotometri UV vis memanfaatkan radiasi elektromagnetik pada belanjang gelombang tertentu yang sempat saya jelaskan di awal, di mana daerah ultraviolet berada pada 190 hingga 400 nanometer. Sedangkan daerah visible berada pada 400 hingga 800 nanometer. Setiap daerah panjang gelombang memiliki energi yang berbeda dan memberikan interaksi yang berbeda pula terhadap molekulnya. Selanjutnya ada absorpsi cahaya UV vis oleh molekul. Pada spektrofotometri UV vis terjadi proses absorpsi cahaya oleh molekul. Elektron akan mengalami transisi dari orbital molekul tingkat energi rendah menuju tingkat energi yang lebih tinggi. Perpindahan elektron ini terjadi dari HOMO menuju ke LUMO. Transisi yang umum terjadi pada daerah UV vis yaitu transisi P ke P star dan transisi N ke P star. Agar suatu dapat menyerap cahaya UV vis, molekul tersebut harus memiliki ikatan P atau pasangan elektron bebas. Gugus yang mampu menyerap cahaya disebut chromophore. Oke, selanjutnya saya akan menjelaskan apa itu chromophore dan auxophore. Chromophore itu merupakan gugus yang bertanggung jawab terhadap penyerapan cahaya UV vis, sedangkan auxochrome adalah gugus yang dapat memperkuat absorbansi atau menggeser panjang gelombang ke arah yang lebih panjang jika menempel pada chromophore. Contoh auxochrome yaitu OH, NH2, OR, dan NR. Selanjutnya ada pengaruh ikatan terkonjugasi. Ikatan terkonjugasi sangat mempengaruhi spektrum UV vis, di mana semakin panjang ikatan P terkonjugasi, maka energi yang dibutuhkan untuk transisi elektron akan semakin kecil, dan panjang gelombang maksimum atau lambda maksimum akan semakin besar. Contohnya pada 1 butena dan 1,3 butadiena. 1,3 butadiena memiliki sistem terkonjugasi yang lebih panjang, sehingga memiliki lambda maksimum yang lebih besar dibandingkan 1 butena. Dan terdapat juga beta karoten dan pengaruh pasangan elektron bebas. Beta karoten memiliki banyak ikatan rangkap terkonjugasi, sehingga mampu menyerap cahaya pada daerah tampak dan terlihat lebih berwarna orange. Selain itu, pasangan elektron bebas atau lone pair elektron juga mempengaruhi spektrum UV vis. Hal ini dapat dilihat pada senyawa yang seperti benzen, piridin, dan anilin yang memiliki nilai lambda maksimum berbeda akibat pengaruh pasangan elektron bebas. Jadi dapat disimpulkan bahwa spektrometri UV vis merupakan metode analisis yang memanfaatkan penyerapan cahaya ultraviolet dan visible oleh molekul untuk analisis kualitatif maupun kuantitatif. Metode ini banyak digunakan karena cukup cepat, sensitif, dan aplikatif dalam berbagai bidang penelitian maupun industri. Untuk bab spektrometri UV vis ini akan diteruskan oleh teman saya, Kristo. Terima kasih. Sekarang saya akan bahas spektrum dari absorpsi UV vis. Dimulai dari pertanyaan, bagaimana cara menggambarkan terjadinya absorpsi radiasi elektromagnetik dari suatu molekul? Ternyata penggambarannya itu menggunakan grafik yang menunjukkan intensitas cahaya yang diserap. Nah, intensitas cahaya itu kita sebut sebagai absorbansi. Absorbansi ini menjadi fungsi dari panjang gelombang cahaya. Nah, grafik inilah sebenarnya yang kita sebut sebagai spektrum. Jadi panjang gelombang itu menunjukkan besar energi yang diserap dan absorbansi menunjukkan intensitas energi yang diserap. Akan tetapi, spektrum UV vis itu tidak tajam seperti spektrum lainnya. Mengapa begitu? Karena transisi elektron dari keadaan dasar ke keadaan elektron tereksitasi disertai juga dengan perubahan level energi vibrasi dan rotasi pada molekul. Lalu resolusi yang rendah, keterbatasan monokromator atau detektor dari instrumen spektrofotometer juga dapat menyebabkan puncak yang lebih lebar.
Faktor lainnya juga seperti pelarut, konsentrasi analit, panjang lintasan cahaya, suhu, tumbukan antar molekul. Nah, itu juga ikut berpengaruh. Oke, lalu kita juga akan mengenal istilah UV cutoff. Nah, UV cutoff itu sendiri adalah panjang gelombang terendah, di mana pelarut tidak lagi menyerap cahaya secara signifikan. Setiap pelarut itu memiliki panjang gelombang cutoff absorbansi yang spesifik. Di bawah panjang gelombang ini, pelarut itu menyerap cahaya. Maka dari itu, penting bagi kita untuk memilih pelarut analit. Jika panjang gelombang analit itu dekat dari batas UV cutoff, maka kita perlu memilih pelarut yang lain. Selanjutnya, bagaimana sih pengaruh polaritas pelarut terhadap spektra absorbansi? Ketika kita melarutkan suatu senyawa kimia ke dalam pelarut dengan tingkat polaritas yang berbeda, kita akan mengamati perubahan signifikan pada spektra absorbansi UV vis, yaitu berupa pergeseran panjang gelombang maksimum atau lambda max dan perubahan bentuk pita serapan. Ya, which is sebuah fenomena interaksi intermolekuler antara zat terlarut dan pelarut yang kita kenal juga sebagai solvatokromisme. Nah, pada transisi dari N ke P star, seperti pada misal gugus karbonil, pelarut polar itu akan menstabilkan elektron bebas pada keadaan dasar. Melalui apa? Melalui ikatan hidrogen. Sehingga melebarkan celah energi dan memicu pergeseran biru, yaitu hypsokromik, ya ke arah panjang gelombang yang lebih pendek. Sebaliknya, pada transisi P ke P star, ya, pelarut polar itu justru lebih menonjol dalam menstabilkan keadaan tereksitasi yang memiliki momen dipol lebih besar, sehingga memperkecil celah energi dan menghasilkan pergeseran yang kita sebut pergeseran merah atau batokromik ke panjang gelombang yang lebih panjang. Selain menggeser puncak serapan, penggunaan pelarut polar juga akan menggabungkan struktur halus vibrasional molekul akibat interaksi yang kuat dan acak, sehingga mengubah puncak-puncak tajam yang biasa terlihat pada pelarut nonpolar menjadi pita serapan yang mulus dan melebar. Sebenarnya perubahan pH lingkungan itu memiliki pengaruh yang sangat signifikan terhadap spektra absorbansi UV vis. Jadi tidak hanya faktor polaritas saja, tetapi faktor pH juga turut berpengaruh. Khususnya pada senyawa yang memiliki gugus fungsi bersifat asam atau basa lemah, seperti indikator fenolftalein, asam salisilat, atau obat-obatan tertentu. Karena pH mereka itu mengontrol derajat ionisasi dari molekul-molekul tersebut. Ya, ketika pH larutan berubah dan melewati nilai pKa senyawa, analit akan mengalami transport proton yang mengubah apa? Mengubah bentuk molekul dari bentuk netral atau terprotonasi menjadi bentuk ionik atau terdeprotonasi, atau sebaliknya. Nah, perubahan status muatan ini secara drastis mengubah kerapatan elektron, ya, yaitu ya sistem konjugasi ikatan rangkap dan kemampuan resonansi dalam molekul. Nah, misalnya deprotonasi itu sering kali memperpanjang sistem konjugasi yang memperkecil celah energi eksitasi elektron sehingga memicu pergeseran merah atau batokromik atau peningkatan intensitas serapan hiperkromik. Nah, akibat eksistensi dua spesies yang berbeda ini pada pH yang bervariasi, spektra absorbansi itu justru akan menunjukkan si perubahan posisi panjang gelombang maksimum, ya, yang khas. Dan jika plot spektra pada berbagai pH ditumpuk, maka seringkali akan terbentuk satu titik potong yang konstan yang disebut sebagai titik isospestik, yang menandakan adanya keseimbangan stoikiometrik yang murni antara kedua spesies kimia tersebut. Nah, spektrofotometri UV vis juga memiliki dua dasar analisis, yaitu kualitatif dan kuantitatif. Pada dasar analisis kualitatif, spektrofotometri ini bertujuan untuk mengidentifikasi senyawa berdasarkan pola serapan atau spektrum spesifiknya. Kita tahu bahwa setiap senyawa itu menyerap cahaya pada panjang gelombang tertentu. Cahaya yang diserap itu sesuai dengan energi untuk transisi elektronik. Nah, pola absorbansi itu bertindak seperti sidik jari untuk suatu senyawa.
spektra analit ini akan dibandingkan nantinya dengan spektra referensi. Selanjutnya untuk dasar analisis kuantitatif. Kita akan mengenal berbagai istilah. Pertama, transmitan. Transmitan adalah besarnya fraksi intensitas cahaya yang diteruskan. Rumusnya ya adalah intensitas sinar keluar dibagi dengan intensitas sinar mula-mula. Harga atau nilai transmitan itu berkisar dari 0 sampai 1 atau 1 sampai 100%. Jadi tidak mungkin nilainya lebih dari 1. Nah, istilah yang kedua adalah absorbansi. Absorbansi itu ya seperti sudah saya singgung ialah besarnya cahaya yang diserap. Absorbansi itu memiliki rumus logaritma dari intensitas sinar mula-mula dibagi dengan intensitas sinar keluar, atau bisa juga dihitung dari minus logaritma transmittance. Lalu perhitungan absorbansi itu sebenarnya didasarkan pada hukum Lambert-Beer yang menyatakan absorbansi berbanding lurus dengan konsentrasi sampel. Oke, rumusnya adalah absorbansi sama dengan ekstensi molar dikali dengan panjang lintasan sampel dikali dengan konsentrasi. Nah, analisis kuantitatif itu meliputi pembuatan persamaan garis lurus hubungan antara konsentrasi sebagai sumbu X dengan absorbansi sebagai sumbu Y. Nah, persamaan garis lurus juga dapat digunakan untuk menentukan konsentrasi analit dalam suatu larutan sampel. Pengukuran absorbansi dilakukan pada panjang gelombang maksimal. Ya, analisis ini dapat dilakukan untuk radiasi monokromatik dan bekerja sangat baik untuk larutan encer di bawah 0,01 molar dari sebagian besar zat. Selanjutnya, saya akan bahas derivatisasi. Derivatisasi adalah proses modifikasi kimia terhadap suatu analit untuk mengubah struktur molekulnya menjadi senyawa baru atau derivatif yang memiliki sifat kimia atau fisika yang lebih sesuai untuk analisis instrumen, seperti meningkatkan volatilitas dan stabilitas termal pada kromatografi gas. Atau bisa juga untuk menambahkan gugus kromofor atau fluorofol dalam meningkatkan sensitivitas deteksi pada kromatografi cair dan spektrofotometri. Tetapi yang akan kita lebih bahas di sini khususnya kepada spektrofotometri. Sebenarnya derivatisasi itu memiliki berbagai metode konvensional yang diaplikasikan secara spesifik. Jadi derivatisasi memiliki berbagai jenis. Ya, berdasarkan gugus fungsi analitnya tertentu. Seperti satu pewarna azo. Pewarna azo itu justru memperpanjang konjugasi melalui reaksi diazotasi dan coupling. Serta ada juga metode basa Schiff yang membentuk ikatan kimia dari kondensasi amina dan karbonil guna menghasilkan warna di daerah tampak. Di sisi lain ada juga metode transfer muatan yang memanfaatkan interaksi donor akseptor elektron untuk memicu pita serapan baru. Sedangkan metode pasangan ion juga mengandalkan ikatan elektrostatik hidrofobik netral agar senyawa bermuatan dapat diekstrasi secara selektif ke dalam pelarut organik. Selain itu, sifat absorbansi analit itu juga dapat ditingkatkan melalui pembentukan kompleks yang memanfaatkan ikatan koordinasi ligan organik dengan ion logam transisi untuk menghasilkan warna dengan koefisien ekstensi yang tinggi. Selanjutnya juga ada mekanisme oksidasi reduksi yang turut digunakan untuk mengubah status redoks analit menggunakan oksidator yang kuat, baik secara langsung dengan mengukur absorbansi produk kinon yang berwarna maupun secara tidak langsung melalui penurunan warna reagen. Metode yang terakhir terdapat kelompok metode lain yang sangat krusial dalam kromatografi gas dan cair seperti sasilasi, alkilasi, dan asilasi, di mana ketiganya itu bekerja dengan cara mensubstitusikan hidrogen aktif pada gugus polar untuk menurunkan polaritas analit serta meningkatkan volatilitas sampel sebelum diinjeksikan ke dalam instrumen.
Halo teman-teman, sekarang kita akan masuk ke bagian yang terakhir, yaitu gimana sih aplikasi dari spektrofotometri UV-Vis di penelitian modern sekarang. Nah, berdasarkan riset dari jurnal internasional Trinity Scopus dalam 5 tahun terakhir, yaitu ini, dan ini, fungsi UV-Vis itu udah canggih banget karena udah digabungin sama nanoteknologi. Sekarang kita masuk ke dalam aplikasi yang pertama. Aplikasi yang pertama ada dalam bidang lingkungan, yaitu para penelitian lagi gencar banget bikin biosensor yang ramah lingkungan berbasis nanopartikel perak untuk mendeteksi polutan dalam air kayak logam berat, timbal, merkuri, dan zat warna tekstil yang berbahaya lainnya. Cara kerjanya juga unik banget. Pas nanopartikel ini mendeteksi adanya polutan, warnanya otomatis bakal berubah. Nah, disinilah peran spektrofotometri UV-Vis yang digunakan dalam mengukur pergeseran panjang gelombang dan intensitas warna tersebut secara akurat. Selanjutnya, ada aplikasi kedua yang terdapat dalam bidang farmasi dan biomedis, khususnya buat optimasi drug delivery system atau sistem pengantaran obat kanker. Jadi, biar obat kanker enggak langsung merusak sel sehat tubuh. Nah, obatnya dibungkus terlebih dahulu menggunakan wadah kecil yang berukuran nano. Di riset ini, UV-Vis dipakai buat dua hal yang penting. Yang pertama, buat menghitung encapsulation efficiency, alias buat nyari tahu seberapa banyak obat yang dibungkus dalam wadah nano tadi. Yang kedua adalah UV-Vis dipakai buat simulasi pelepasan obat dalam tubuh, atau bisa juga disebut dengan in vitro drug release. Caranya, obat dimasukkan ke dalam cairan laboratorium yang mirip cairan tubuh kita. Lalu, diukur nilai absorbansinya dari jam ke jam pakai UV-Vis. Lewat grafik yang dihasilkan, para ilmuwan jadi tahu apakah obatnya bisa lepas perlahan-lahan dan tepat sasaran ke sel kanker tanpa bikin pasien drop akibat efek samping. Nah, untuk aplikasi yang terakhir adalah dalam bidang keamanan pangan. Berdasarkan jurnal ini, spektrofotometri UV-Vis diandalkan banget untuk mendeteksi dan mengukur kadar zat pewarna sintesis berbahaya yang sering disalahgunakan pada makanan atau minuman kemasan di pasaran. Cara kerjanya, sampel makanan atau minuman diekstrak dulu, lalu diukur nilai absorbansinya pada panjang gelombang tertentu. Alat ini bakal mendeteksi secara instan apakah zat pewarna tersebut masih aman atau justru udah melewati ambang batas yang bisa memicu kanker atau kerusakan organ tubuh lainnya.